Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardan Naziran dengan NIM 2310505101. Di sini akan memaparkan hasil makalah saya terkait relasi hadis dan antropologi, di mana saya mengangkat tema atau judul hadis tentang anjuran bersiwak. Di sini saya menggunakan PPT, yang mana ini akan memudahkan saya untuk menjelaskan terkait hadis tentang anjuran bersiwak. Yang pertama, pendahuluan. Agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesehatan, termasuk dengan menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan, baik itu tubuh, pakaian, maupun lingkungan. Salah satu bentuk kebersihan yang dianjurkan adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut melalui praktik bersiwak. Bersiwak sendiri adalah menggunakan dahan atau bahan serupa untuk membersihkan gigi, bertujuan untuk menghilangkan noda kuning dan kotoran lainnya pada gigi. Disarankan menggunakan alat siwak yang memiliki tekstur yang kasar, sehingga mampu mengangkat noda kuning yang melekat pada gigi serta menghilangkan bau mulut. Contohnya seperti batang kayu arak, zaitun, atau dahan pohon neem. Kemudian, bersiwak juga menarik jika kita lihat atau kita tinjau dari aspek antropologi kesehatan, di mana antropologi kesehatan mempelajari bagaimana kebiasaan suatu masyarakat berkaitan dengan kesehatan fisik mereka, serta bagaimana tradisi tersebut berevolusi dari waktu ke waktu. Bersiwak yang berasal dari tradisi pra-Islam adalah contoh nyata bagaimana sebuah kebiasaan tradisional dapat terus bertahan dan bertransformasi menjadi bagian dari nilai agama yang membawa manfaat tidak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan spiritual. Bahkan kebiasaan bersiwak ini menjadi bagian dari tibun nabawi, yaitu pengobatan alami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kesehatan. Akan tetapi, meskipun siwak memiliki banyak keunggulan dan banyak manfaat jika ditinjau dari aspek kesehatan, penggunaan siwak pada zaman modern telah mengalami pergeseran karena adanya sikat gigi modern. Hal ini bisa dilatar belakangi karena kurangnya edukasi terhadap anjuran bersiwak. Meskipun begitu, siwak sendiri sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dalam mengkaji manfaat-manfaat siwak. Secara umum, siwak memiliki zat yang efektif untuk membersihkan gigi dan menghilangkan noda kuning pada gigi. Kemudian, kita akan membahas tentang hadis tentang anjuran bersiwak. Di sini penulis penulis akan memaparkan hanya 5 hadis, meskipun masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang anjuran bersiwak, yaitu hadis yang pertama yaitu adalah hadis riwayat Bukhari nomor 887, kitab Jumat bab siwak pada hari Jumat. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, ia berkata, Malik memberitakan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Kemudian hadis yang kedua yaitu haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin al-A'la'i haddatsana Ibnu Bisrin an Mis'ari anil Miqdami ibnu Syuraihin an abihi qala sa'altu Aisyata qultu bi ayyi syai'in ka
Kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwaki. Artinya diriwayatkan oleh Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la, ia berkata, Ibnu Bisri meriwayatkan kepada kami dari Mis'ar dari Al-Miqdam bin Suraih dari ayahnya, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, dengan apa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai ketika masuk ke rumah? Aisyah menjawab dengan bersiwak. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasul tidak hanya melakukan praktik bersiwak ketika mulai sholat saja, tetapi ketika beliau memulai masuk rumah, Rasul juga membiasakan untuk melakukan aktivitas bersiwak. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 245, kitab wudhu bab siwak. Haddatsana Utsmanu qala haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'il an Huzaifah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwaki. Artinya Utsman meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Jarir meriwayatkan kepada kami dari Mansur dari Abu Wa'il dari Huzaifah yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari membersihkan mulutnya dengan siwak. Kemudian hadis yang keempat, hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5, kitab Taharah bab anjuran untuk bersiwak, hukumnya marfu. Akhbarana Humaid bin Mas'adah wa Muhammad bin Abdul A'la an Yazid wa huwa ibnu Zurai'in qala haddatsani Abdurrahman bin Abi Atikin qala haddatsani Abi qala sami'tu Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fami mardatun li rabbi. Artinya Humaid bin Mas'ada dan Muhammad bin Abdul A'la meriwayatkan kepada kami dari Yazid dari Ibnu Zurai', ia berkata Abdurrahman bin Abi Atik menceritakan kepadaku, ia berkata ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak adalah pembersih bagi mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Hadis ini juga menjelaskan bahwa tidak ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan untuk bersiwak. Tetapi ketika keadaan kita yang mendesak atau yang menganjurkan untuk bersiwak, maka bersiwaklah. Tidak ada waktu-waktu tertentu ketika siwak harus sholat, ketika mau siwak harus masuk rumah, tidak. Tetapi dalam hadis ini dijelaskan bahwa praktik bersiwak ketika mulut kita merasa bau atau merasa tidak nyaman atau merasa mulut kita ada kotoran, maka dianjurkan untuk bersiwak. Karena siwak adalah pembersih bagi mulut dan juga siwak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir yaitu tentang sakit Nabi Muhammad dan wafatnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abdurrahman bin Abi Bakrin masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersandar di dadaku bersama Abdurrahman atau di tangannya Abdurrahman terdapat siwak yang basah yang sedang ia gunakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah siwak tersebut. Lalu aku mengambil siwak itu, memotong ujungnya, membersihkannya, dan merapikannya. Kemudian aku menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggunakannya untuk bersiwak, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dengan lebih baik dari saat itu. Setelah beliau selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya atau jarinya lalu bersabda, "Firrafiqil a'la." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau wafat. Aisyah berkata, beliau wafat di antara pangkuanku dan juga leherku. Kemudian kita masuk ke pembahasan manfaat bersiwak. Bersiwak memiliki manfaat yang sangat banyak dan faedah yang sangat luar biasa. Para ulama merangkum bahwa ada 70 faedah atau manfaat terkait aktivitas bersiwak. Di antaranya adalah meningkatkan kefasihan berbicara, meningkatkan kecerdasan, mempertajam penglihatan, mempermudah keluarnya roh saat sakratul maut, serta membuat musuh merasa gentar. Selain itu, bersiwak juga dapat memberikan pahala yang besar, menjaga wajah tetap segar dan awet muda, mengharumkan napas, menghilangkan kotoran dan noda kuning pada gigi, serta menguatkan gusi. Manfaat lainnya yaitu mempercantik wajah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memutihkan gigi, membuka pintu kemudahan dan keberkahan, meredakan sakit kepala, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan,
membersihkan hati, dan mengingatkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat saat menghadapi sakratul maut, dan masih banyak lagi manfaat luar biasa lainnya yang terkandung dalam kebiasaan bersiwak. Kemudian kita masuk kepada bersiwak ditinjau dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah melalui analisis kimiawi, siwak yang mengandung pohon ara mengandung unsur-unsur seperti alkaloid yang diduga sebagai sulfadorin, kemudian trimetilamin yang berfungsi dapat menurunkan derajat keasaman pada mulut yang merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan bakteri sehingga pertumbuhan bakteri menjadi rendah. Kemudian ada klorida, fluorida, dan silika dengan kadar yang cukup tinggi yang berfungsi menjadikan gigi semakin putih. Kemudian ada sulfur berfungsi menghentikan pertumbuhan bakteri di dalam mulut. Kemudian ada vitamin C berfungsi memperkuat pembuluh-pembuluh kapiler yang menyuplai gusi sehingga jumlah darah yang disuplai ke gusi mencukupi. Selain itu, vitamin C juga memiliki fungsi mencegah peradangan pada gusi. Kemudian ada sedikit zat saponin, tanin, dan flavonoid dan juga kadar sterol yang cukup tinggi. Profesor Raudat yang merupakan Direktur Lembaga Ilmu Bakteri dan Penyakit di Perguruan Tinggi Rostock di Jerman mengungkapkan bahwa siwak adalah alat kebersihan yang telah digunakan oleh orang-orang Arab selama berabad-abad, memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Siwak diketahui mengandung zat aktif yang sangat efektif, bahkan lebih unggul dibandingkan penisilin dalam membunuh mikroorganisme seperti bakteri. Siwak tersebut merupakan tanaman yang dikenal sebagai Salvadora persica yang tumbuh di berbagai daerah seperti Mekah, Madinah, Yaman, dan Afrika. Pohon ini yang disebut pohon arak relatif pendek dengan diameter batang tidak lebih dari 1 kaki. Dahan-dahannya melingkar, daunnya berkilau, dan berwarna coklat cerah. Bagian yang digunakan untuk siwak adalah akar pohon ini. Cara penggunaannya melibatkan proses pengeringan dan penyimpanan di tempat yang kering agar tetap baik. Sebelum digunakan, ujung akar siwak dipotong, dihaluskan, dan dirapikan menggunakan alat yang tajam. Jika ujungnya mulai lembek atau rusak, bagian itu dipotong untuk menggantinya dengan ujung yang baru, sehingga siwak tetap efektif dan nyaman digunakan. Kemudian, di sisi lain, kita tahu bahwa mulut berfungsi sebagai pintu masuk makanan dan minuman, serta berhubungan langsung dengan dunia luar, sehingga menjadi tempat yang ideal bagi pertumbuhan bakteri. Pada tubuh yang sehat, bakteri di mulut biasanya tidak berbahaya, namun sisa makanan dan minuman yang tertinggal dapat memicu aktivitas bakteri yang menyebabkan berbagai masalah, seperti bau mulut, kerusakan gigi, dan radang gusi. Bakteri mulut memproses sisa-sisa makanan dengan fermentasi, sehingga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan penyakit. Selain itu, bakteri ini juga menyebabkan kerusakan pada gigi, pembentukan kerak kuning akibat zat garam, radang gusi, atau bahkan infeksi nanah di gusi. Jika kebersihan mulut diabaikan, dampaknya bisa meluas ke bagian tubuh yang lain, seperti memicu gastritis atau radang lambung, sinusitis radang sinus, atau bronkitis radang bronkus. Bahkan dalam kasus tertentu, bakteri ini dapat menimbulkan abses, penumpukan nanah di jaringan, keracunan darah, bakteremia, atau penyakit demam. Dalam kasus ini, siwak memainkan peran penting dalam menjaga kebersihan mulut. Air liur yang diam mengandung garam yang terkonsentrasi. Jika ada permukaan yang jauh dari gerakan-gerakan pembersihan alami seperti gerakan lidah atau gerakan pembersih buatan seperti siwak, garam ini akan mengendap di sela-sela gusi dan membentuk kotoran gigi secara perlahan. Dan akhirnya, bakteri tersebut mulai bekerja sehingga menghasilkan pengeroposan gigi. Penelitian modern menunjukkan bahwa siwak mengandung zat tanin yang bertindak sebagai antiseptik, serta membantu membersihkan dan memperkuat gusi. Siwak juga mengandung sinigrin, senyawa dengan bau menyengat dengan rasa pedas yang efektif membunuh bakteri. Analisis mikroskopis menunjukkan bahwa siwak mengandung silika dan kalsium karbonat yang berfungsi membersihkan gigi dan menghilangkan kotoran serta tartar gigi. Menurut dokter Thorik Al-Kauri, siwak juga mengandung klorida dan silika yang berfungsi membantu memutihkan gigi. Kayu arak dalam siwak juga memiliki kandungan bahan berbentuk getah yang melindungi emel gigi dan menjaga gigi dari kerapuhan. Kandungan vitamin C dan trimetilamin mendukung penyembuhan gusi dan memperkuatnya. Siwak juga mengandung sulfur yang melindungi gigi dari
dari kerapuhan. Dan juga penelitian terbaru mengungkapkan bahwa siwak memiliki kandungan kimiawi yang efektif melindungi gigi dari kerusakan akibat kotoran dan kuman, serta melindunginya dari radang gusi. Kandungan tambahan di dalamnya seperti ada minyak lada dengan aroma yang menyengat karena sifatnya yang panas dapat membantu melawan kuman di mulut. Beberapa komponen lain yang dikandung siwak seperti aroma wanginya, rasa gula yang bergetar, serat tumbuhan yang mengandung karbon sodium, dan juga mineral yang berfungsi sebagai pelindung gigi alami. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, bersiwak merupakan praktik yang penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tradisi ini sebenarnya telah ada sejak masa pra-Islam, di mana masyarakat saat itu sudah memiliki kebiasaan merawat kebersihan gigi dan mulut. Setelah Islam datang, praktik ini diperkuat melalui sunnah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang menegaskan pentingnya bersiwak dan menggambarkan seberapa sering Rasulullah melakukannya, yang menjadi teladan bagi umat Islam untuk mengikutinya. Anjuran Nabi Muhammad untuk bersiwak mengandung mujizat ilmiah luar biasa, meskipun manfaat-manfaat tersebut belum diketahui di masa kenabian maupun dalam beberapa abad setelahnya. Bersiwak tidak hanya mengajarkan etika kebersihan, tetapi juga memberikan solusi efektif untuk kesehatan mulut, gigi, dan gusi dengan melindungi dari kotoran, kuman, serta bakteri penyebab penyakit. Praktik ini juga membantu menghilangkan bau mulut yang tidak sedap, meningkatkan rasa percaya diri, serta menjaga hubungan sosial. Dengan kebiasaan ini, umat Islam diajarkan untuk menjaga kebersihan diri sebagai bagian dari ibadah. Itulah hasil makalah saya tentang hadis tentang anjuran bersiwak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.